Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya Dian Ardiani. Pada video ini masih akan saya bahas tentang materi kompetensi teknis dalam rangka persiapan teman-teman untuk menghadapi tes P3K di tahap kedua, karena menurut banyak informasi ya, di tahap pertama kemarin banyak teman-teman yang tidak lolos passing grade-nya itu di kompetensi teknis ini. Jadi segera saja kita bahas soal-soal mengenai kompetensi teknis. Oke, nomor 1. Pohon jati akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau untuk titik-titik. Pilihan jawabannya: mengurangi penguapan, menambah daun yang muda, mengurangi penambahan air, melakukan perkembangbiakan. Jadi yang dilakukan oleh pohon jati ini merupakan salah satu contoh bentuk adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nah, ini pilihan jawaban yang benar adalah yang A ya teman-teman, untuk mengurangi penguapan. Jadi pohon jati itu menyesuaikan diri dengan cara menggugurkan daunnya saat musim kemarau, atau yang sering kita kenal dengan istilah meranggas. Nah, pengguguran daun ini bertujuan agar tidak terjadi penguapan yang berlebihan yang nantinya dapat mengakibatkan tumbuhan kekurangan air dan mati. Sehingga agar tidak terjadi penguapan yang berlebih, pohon jati ini meranggas atau menggugurkan daunnya. Selain pohon jati ini, ada lagi pohon lain yang juga meranggas di musim kemarau. Contohnya pohon mauni, pohon kedondong, dan masih banyak lagi ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Kemampuan yang dimiliki hewan berikut pada saat terbang disebut titik-titik. Jadi di situ ada gambar kelelawar ya. Kemudian dia mengeluarkan gelombang suara. Lalu gelombang suara itu terkena oleh mangsa, dan kemudian gelombang suara tadi kembali lagi ke kelelawar. Nah, kemampuan ini disebut dengan C, ekolokasi. Kita lihat penjelasannya. Ya, yang pertama mimikri. Mimikri itu adalah tingkah laku hewan yang mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat di mana mereka berada. Contohnya bunglon. Dan kalau autotomi itu pemutusan bagian tumbuhan hewan ketika diganggu atau mencoba melarikan diri. Contohnya cicak. Jadi cicak itu kalau ada musuh itu dia meloloskan diri dengan cara memutus ekornya gitu. Kemudian yang ketiga ekolokasi. Nah, yang tadi yang dimiliki oleh kelelawar. Jadi ekolokasi itu adalah kemampuan dalam mengenali lingkungan sekitar melalui gelombang suara. Nah, selain kelelawar, yang memiliki kemampuan ekolokasi ini adalah paus. Dan yang ketiga yang keempat maksudnya ada hibernasi, yaitu istirahat panjang pada binatang selama musim dingin. Nah, hibernasi ini biasanya dilakukan oleh beruang ya teman-teman ya. Jadi beruang itu melakukan hibernasi di musim dingin, tujuannya adalah untuk menghemat energi gitu. Karena di musim dingin ini sumber makanan beruang itu berkurang, sehingga dia harus berhemat energi dengan cara berhibernasi. Oke, jadi ini tadi untuk soal nomor 2, jawabannya adalah ekolokasi. Ilustrasi gambarnya sudah ada di gambar ini ya teman-teman. Jadi sudah saya jelaskan tadi, kelelawar ini mengeluarkan gelombang suara. Kemudian gelombang suara ini nanti ketika mengenai mangsa atau musuh atau mungkin dinding gua, dia akan memantul kembali ke kelelawar. Itu yang disebut dengan ekolokasi. Lanjut soal yang berikutnya. Cacing tanah hidup dengan cara memakan daun yang jatuh di permukaan tanah dan membuat lubang-lubang di dalam tanah. Lubang-lubang tersebut nantinya menjadi tempat masuknya udara dan air ke dalam tanah yang dibutuhkan oleh tanaman. Bentuk hubungan yang terjadi antara kedua jenis makhluk hidup disebut titik-titik. Nah, ini ada sedikit tipe ya. Bukan yang tapi yang ini maksudnya. Teman-teman sudah paham ya. Nah, jadi di sini ada cacing, dia itu memakan daun yang sudah jatuh di permukaan tanah.
itu, kemudian cacing itu membuat lubang-lubang di dalam tanah. Nah, ternyata lubang-lubang yang dibuat oleh cacing tadi itu bermanfaat bagi tumbuhan, yaitu guna untuk masuknya udara dan air ke dalam tanah. Nah, hubungan antara cacing dengan tanaman ini disebut titik-titik. Kita lihat pilihannya ada mutualisme, parasitisme, komensalisme, dan saprofitisme. Jadi teman-teman harus tahu dulu apa itu mutualisme, parasitisme, komensalisme, dan saprofitisme. Sekarang kita lihat. Kalau simbiosis parasitisme itu berarti simbiosis yang dimana satu makhluk hidup diuntungkan, sedangkan yang satunya dirugikan. Contohnya, benalu dengan pohon yang ditumpangi. Karena benalu itu menyerap sari-sari makanan dari pohon yang ditumpangi. Akibatnya pohon yang ditumpangi lama-lama akan layu. Kemudian contoh berikutnya, cacing hati dengan sapi. Jadi cacing hati menyerap sari makanan sapi sehingga pertumbuhan sapinya terganggu. Nah, di sini cacingnya diuntungkan, sapinya dirugikan. Jadi ini contoh simbiosis parasitisme, satu diuntungkan, satu dirugikan. Kemudian yang berikutnya simbiosis mutualisme, yaitu simbiosis atau hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya kupu-kupu dengan bunga. Nah, kupu-kupu ini mendapat nektar dari bunga, kemudian bunga terbantu penyerbukannya oleh kupu-kupu. Kemudian ada lagi kerbau dengan burung jalak, yaitu kutu kerbau dimakan oleh burung jalak. Nah, burung jalak mendapat makanan, jadi keduanya memiliki mendapatkan keuntungan gitu ya. Lalu dengan contoh berikutnya, bakteri Escherichia coli pada manusia. Nah, pembusukan makanan pada manusia itu dibantu oleh bakteri ini. Kemudian bakteri ini mendapatkan makanan dari manusia, dari sisa-sisa makanan tadi ya. Jadi bisa disimpulkan antara dua makhluk hidup ini yang terlibat itu mendapatkan keuntungan, sama-sama mendapatkan keuntungan. Itu disebut dengan simbiosis mutualisme. Dan selanjutnya ada simbiosis komensalisme, yaitu satu makhluk diuntungkan, yang lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Jadi yang satu untung, yang satunya tidak rugi tapi juga tidak untung. Contohnya adalah ikan remora dan ikan hiu. Nah, ikan remora ini berenang di belakang ikan hiu. Ikan remora mendapatkan sisa makanan atau remahan-remahan makanan dari ikan hiu. Jadi di sini ikan remora itu mendapatkan keuntungan, sedangkan ikan hiu dia tidak diuntungkan, tidak pula dirugikan. Itu contohnya. Yang selanjutnya adalah saprofitisme, yaitu interaksi yang terjadi antara tumbuhan atau hewan dengan bahan atau zat organik yang berasal dari makhluk hidup yang telah mati. Contohnya adalah cacing tanah hidup dengan cara memakan daun yang jatuh di permukaan tanah, dan cacing tanah membuat lubang-lubang di dalam tanah, sehingga cacing ini termasuk organisme saprofit. Nah, kita lihat kembali ke soal tadi ya. Di sini adalah cacing tanah itu memakan daun yang jatuh, berarti kan termasuk zat organik yang sudah mati betul ya daunnya tadi. Nah, kemudian dia membuat lubang. Nah, lubangnya ini ternyata bermanfaat untuk tanaman tadi. Nah, kedua makhluk ini itu mempunyai hubungan atau terjadi hubungan yang betul adalah yang D, saprofitisme. Seperti penjelasannya ini ya, jadi interaksi antara tumbuhan atau hewan dengan bahan atau zat organik yang berasal dari makhluk hidup yang telah mati. Jadi tadi cacing tanah dengan daun yang telah jatuh di permukaan tanah, itu berarti termasuk hubungan saprofitisme yang D ya teman-teman. Oke, lanjut. Respon yang dilakukan oleh bunga pukul 4 pada sore hari adalah titik-titik. A. Mengatup karena tekanan turgor yang menurun. B. Mengatup karena perubahan intensitas cahaya matahari. C. Membuka karena tekanan turgor naik. D. Membuka karena perubahan intensitas cahaya matahari. Nah, jadi teman-teman sudah pernahkah mendengar tentang bunga pukul 4? Ya, jadi bunga pukul 4 ini adalah bunga yang dia hanya mekar atau kelompoknya membuka itu pada waktu tertentu saja, yaitu pada waktu sore hari sampai malam, kemudian menutup lagi di waktu pagi hari. Nah, jadi di sore hari ini ya, pukul 4 pada sore hari itu adalah membuka. Jadi untuk pilihan yang A dan B salah. Oke, sekarang pilihannya tinggal C atau D. Nah, bunga pukul 4 sore ini, maksudnya bunga pukul 4 pada sore hari itu membuka, itu dikarenakan yang betul adalah yang D, karena perubahan intensitas cahaya
matahari. Nah, jadi seperti yang sudah dikatakan tadi, bunga pukul 4 ini memiliki keunikan karena dia hanya membuka pada waktu sore hari dan menutup di pagi hari. Jadi bunga pukul 4 ini memiliki kemampuan dalam merespon intensitas cahaya dan suhu di lingkungannya. Ketika suhu mulai dingin yang ditandai dengan tenggelamnya matahari, maka mulailah bunganya itu membuka. Nah, ketika panas, yaitu ketika matahari mulai terbit lagi, itu bunga akan menutup dengan sendirinya. Jadi untuk soal ini pilihan yang tepat adalah yang D, membuka karena perubahan intensitas cahaya matahari. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Apa yang terjadi bila populasi tikus pada jaring-jaring makanan tersebut menurun? Ini kita lihat tikus di sini ya. Yang A, kita lihat populasi elang menurun dan populasi tumbuhan meningkat. Ini bisa jadi ya. Jadi kalau tikus ini menurun, otomatis makanan untuk elang dia berkurang. Nah, kalau elangnya makanannya berkurang, sumber makanannya berkurang yang berupa tikus tadi, maka kemungkinan populasi elang juga ikut menurun. Nah, sebaliknya, karena tikus ini jumlahnya menurun atau populasinya menurun, maka tumbuhan itu jumlahnya akan meningkat karena pemangsanya atau pemakannya yaitu tikus berkurang. Jadi untuk A ini ada kemungkinan benar. Kita centang dulu. Sekarang yang B, populasi serigala meningkat dan populasi tumbuhan meningkat. Ini serigala itu mungkin maksudnya adalah rubah ini ya teman-teman ya. Jadi populasi rubah ini mungkin ya. Populasi rubah meningkat dan populasi tumbuhan meningkat. Ini salah. Mengapa? Karena kalau populasi tikus menurun, otomatis populasi rubah atau yang dipilih yang dikatakan serigala itu juga akan menurun karena jumlah makanannya atau mangsanya menurun. Jadi yang B ini salah. Dan yang C, populasi elang menurun. Benar ya, elang menurun karena tikusnya juga menurun dan populasi tumbuhan menurun. Ini salah. Populasi tumbuhannya harusnya meningkat karena yang memakan yaitu tikus itu berkurang. Sekarang yang D, populasi serigala menurun dan populasi tumbuhan menurun. Ini juga salah ya, tumbuhan tidak menurun tapi meningkat. Jadi yang betul adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Bagian yang berfungsi mengangkut air dan unsur hara ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, teman-teman, di video saya beberapa waktu yang lalu pernah membahas tentang gambar ini ya. Ini adalah gambar jaringan pada tumbuhan. Jadi saya ingatkan lagi, ini bagian-bagian jaringan tumbuhan. Itu ada phloem, ini teman-teman lihat bagiannya, xilem, cambium, kemudian ada korteks dan epidermis. Nah, sekarang kita lihat fungsinya. Kalau phloem itu berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Sedangkan xilem berfungsi menyerap air dan nutrisi dari tanah. Lalu cambium sebagai pertumbuhan sekunder batang, dan epidermis yaitu untuk melindungi batang. Nah, sekarang kita lihat gambar yang tadi. Bagian yang berfungsi mengangkut air dan unsur hara. Ini berarti adalah maksudnya unsur hara dari tanah ya, berarti yang ini ya, xilem. Kita lihat xilem di sini. Ini xilem. Ya. Ini jadi sekarang kita lihat di soal. Xilem ditunjukkan oleh nomor 2 ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B, nomor 2. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Tulang hasta ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Jadi di gambar ini ada gambar anggota gerak atas. Nah, teman-teman harus tahu dulu bagian-bagiannya. Kita lihat. Jadi yang nomor 1 itu adalah tulang lengan atas ya. Ini. Dan yang nomor 2 ini adalah tulang hasta. Dan yang ketiga ini tulang pengumpil. Yang keempat adalah tulang pergelangan tangan. Yang kelima adalah tulang jari tangan. Jadi tulang hasta ditunjukkan oleh nomor B ya teman-teman ya, nomor 2. Oke,
teman-teman ini harus hafal di luar kepala ya bagian-bagian anggota gerak ini, karena ini soal yang cukup mudah teman-teman. Lanjut, organ pencernaan yang ditunjukkan oleh anak panah berfungsi untuk titik-titik. Jadi organ yang ditunjukkan itu adalah usus halus ya teman-teman ya. Usus halus berfungsi untuk C, menyerap sari-sari makanan. Nah, untuk bagian-bagian pencernaan, organ pencernaan apa saja, fungsinya apa saja, gangguannya apa saja, itu sudah saya jelaskan di video pembahasan di part 2. Jadi di video sebelum ini. Kalau teman-teman belum menyimak, bisa menyimak dulu. Di situ sudah lengkap ada organ-organ pencernaan manusia, mulai dari mulut, kerongkongan dan lambung, dan terus sampai dengan anus. Sudah ada lengkap. Teman-teman yang belum menyimak bisa menyimak di video saya sebelumnya, video part 2. Sekarang lanjut ke soal berikutnya. Sebatang besi dapat dimagnetkan dengan cara berikut kecuali A. Mendekatkan besi ke magnet, B. Menggosok besi dengan magnet, C. Mengalirkan arus listrik pada besi, D. Memanaskan besi yang menempel pada magnet. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang A. Mendekatkan besi ke magnet, ini betul ya teman-teman ya. Yang B. Menggosok besi dengan magnet, ini juga betul. C. Mengalirkan arus listrik pada besi juga benar. Jadi yang tidak bisa untuk membuat magnet adalah yang D, memanaskan besi yang menempel pada magnet. Nah, sekarang kita lihat. Jadi untuk membuat magnet sederhana itu bisa menggunakan 3 cara. Yaitu yang pertama dengan menggosokkan magnet, itu ya. Ini yang pertama. Caranya dengan menggosokkan magnet pada besi yang akan dijadikan magnet secara satu arah, seperti yang ada pada panah ini. Teman-teman bisa lihat itu satu arah tuh ya. Dan yang kedua adalah dengan cara elektromagnet. Elektromagnet itu berarti mengaliri besi dengan arus listrik gitu. Dan yang ketiga dengan cara induksi. Nah, induksi ini adalah dengan mendekatkan besi pada ujung magnet gitu. Jadi ini 3 cara membuat magnet secara sederhana. Jadi kalau di soal ini tadi yang bukan termasuk cara membuat magnet adalah yang D, memanaskan besi yang menempel pada magnet. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan soal di part 3. Nanti akan saya lanjutkan di part 4 di soal-soal yang lainnya. Nah, semoga pembahasan ini bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menjadi bekal teman-teman untuk menghadapi tes seleksi P3K tahap 2 ini nanti ya. Semoga teman-teman lolos dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Oke teman-teman, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.